Inter Milan akhirnya memastikan diri lolos ke partai final Liga Champions Eropa setelah menyingkirkan rival sekota mereka AC Milan di babak semifinal. Bermodalkan kemenangan 2-0 di leg pertama pekan lalu, Inter yang gantian menjamu Milan di Giuseppe Meazza tampil percaya diri di hadapan para pendukungnya. Di sisi lain, AC Milan yang berambisi melakukan comeback langsung berupaya menekan lini pertahanan Inter sejak peluit dibunyikan. Mengandalkan Olivier Giroud dan kembalinya Rafael Leao yang sempat cedera, Rossoneri lebih mendominasi jalannya laga di babak pertama. Tercatat, Milan unggul 57% ball position dari Nerazzurri. Namun, upaya penyerangan yang dilakukan Rafael Leao dan kawan-kawan hasilnya masih mampu dimentahkan oleh lini belakang tuan rumah. Meski kalah dalam penguasaan bola, Inter justru lebih tajam dengan menciptakan 15 tembakan, dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Milan justru kesulitan untuk membuat peluang karena hanya melepaskan 1 tembakan tepat sasaran dari 5 percobaan. Setelah pertarungan sengit di babak pertama, Inter akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat penyerang andalannya Lautaro Martinez di pertengahan babak kedua. Berawal dari umpan Romelu Lukaku, Martinez yang lolos dari jebakan offside sukses menaklukkan Mike Maignan dan membawa Inter unggul 1-0 di menit ke-74. Gol tersebut membuat Inter semakin di atas angin. Tim asuhan Simone Inzaghi unggul agregat 3-0 dan semakin dekat ke partai final. Dan benar saja, hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Inter pun berhak melaju ke final Liga Champions 2022-2023 dengan agregat 3-0. Bagi Inter, final Liga Champions musim ini adalah kali pertama mereka melaju ke partai puncak setelah terakhir kali terjadi pada tahun 2010 lalu. Saat itu, Inter menjadi juara Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munchen dengan skor 2-0. Kini, Inter untuk ke-6 kalinya menjadi finalis kejuaraan paling bergengsi antar klub Eropa tersebut. Inter Milan berhasil menyamai catatan Ajax Amsterdam. Hebatnya lagi, keberhasilan Inter melaju ke final Liga Champions menjadikan mereka sebagai tim pertama yang lolos ke final berstatus runner-up grup sejak Liverpool dan Tottenham di tahun 2019 serta Juventus di tahun 2015. Ini juga menjadi final ketiga Inter musim ini setelah Piala Super Italia dan Coppa Italia. Catatan tersebut mengikuti jejak di musim 2010-2011 saat mereka tampil di 4 final. Keempat final tersebut adalah Piala Super Italia, Piala Super Eropa, Coppa Italia, dan Piala Dunia antar klub. Keberhasilan lolos ke final Liga Champions tentu menjadi prestasi yang luar biasa bagi Inter Milan. Tergabung di grup neraka bersama dengan Bayern Munchen, Barcelona, dan Victoria Plzen, Edin Dzeko dan kawan-kawan berhasil lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up di bawah Bayern Munchen. Di babak 16 besar, Nerazzurri bertemu dengan FC Porto dan berhasil menang dengan agregat tipis 1-0. Di babak perempat final, Inter kembali bertemu dengan tim asal Portugal Benfica dan lagi-lagi si ular menang dengan agregat 5-3. Jika melihat dari kedalaman skuad, Inter sebenarnya tidak memiliki deretan pemain bintang seperti halnya tim besar Eropa lainnya. Mereka justru mengandalkan pemain-pemain buangan yang dirombak menjadi sebuah tim yang solid. Dari posisi kiper, Inter Milan memiliki Andre Onana yang bisa diandalkan di bawah Mistar. Kiper 27 tahun asal Kamerun itu didatangkan Inter dari Ajax Amsterdam dengan status bebas transfer di musim panas 2022. Berikutnya di posisi belakang, Inter Milan diperkuat oleh Matteo Darmian, Francesco Acerbi, dan Alessandro Bastoni. Berusia 33 tahun, Matteo Darmian merupakan pemain buangan Manchester United yang sempat memperkuat Parma di tahun 2019 hingga 2021. Darmian kemudian merapat ke Inter di tahun 2020 sebagai pemain pinjaman sebelum akhirnya dipermanenkan 1 tahun berselang. Sedangkan Francesco Acerbi merupakan bek 34 tahun yang direkrut dari Lazio melalui skema pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Transfer Acerbi ini mencuri perhatian karena sempat menjadi polemik. Namun pada akhirnya Inter mendapatkan jasa sang pemain setelah desakan yang dilakukan oleh Simone Inzaghi. Sementara itu Alessandro Bastoni merupakan bek berusia 24 tahun dengan talenta luar biasa. Didatangkan dari Atalanta di tahun 2017, ia merupakan proyek jangka panjang Nerazzurri. Di lapangan tengah, Inter Milan memiliki 5 nama penting yaitu Denzel Dumfries,
Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, dan Federico Di Marco. Sama seperti Matteo Darmian, gelandang kreatif Inter Milan Henrikh Mkhitaryan juga merupakan pemain buangan Manchester United di tahun 2018. Menjadi korban pertukaran pemain dengan Alexis Sanchez di Arsenal, pemain asal Armenia itu kemudian melanjutkan karir di Italia bersama AS Roma dan kemudian merapat ke Inter Milan. Siapa sangka, meski usianya kini telah memasuki 34 tahun, Mkhitaryan masih mampu bersaing di level atas kompetisi Eropa. Namun, kisah paling menarik di skuad Inter adalah kepindahan Hakan Çalhanoğlu dari San Siro ke Giuseppe Meazza. Alasan pemain timnas Turki itu meninggalkan San Siro dikabarkan karena ingin mencari tantangan baru. Namun disinyalir ada ketegangan di antara Hakan dan pemain AC Milan yang kemudian membuatnya memutuskan untuk hengkang. Dan di posisi striker, selain Lautaro Martinez, Inter Milan memiliki dua pemain buangan yang bisa diandalkan di lini serang. Mereka adalah Romelu Lukaku dan pemain veteran Edin Dzeko. Berstatus sebagai pemain pinjaman yang terpinggirkan oleh Chelsea, Lukaku mampu mencetak 12 gol dan 6 assist bersama dengan Inter musim ini. Berkat kontribusinya juga, Inter berhasil melaju sampai ke final Liga Champions. Sementara itu Edin Dzeko yang kini telah berusia 37 tahun, meski usianya tak lagi muda, namun pengalamannya memperkuat tim besar membuatnya tetap bisa diandalkan. Tercatat, pemain Bosnia-Herzegovina itu telah mencetak 13 gol dalam 43 penampilan di musim ini. Selain dari para pemain, keberhasilan Inter melaju ke final Liga Champions 2022-2023 tak lepas dari kejeniusan sang pelatih Simone Inzaghi. Berawal sebagai tim yang sama sekali tak diunggulkan, perlahan tapi pasti, Inzaghi mampu membawa Inter ke puncak kejuaraan Eropa. Kesuksesan ini pun membuat Inzaghi senang bukan main. Ia menganggap ini merupakan pencapaian gila. Saya bisa mengatakan bahwa kami melakukan upaya gila tanpa melihat satu kompetisi atau yang lain. Kami berusaha untuk mencapai yang terbaik. Sejak 1 April kami bermain setiap 72 jam, tapi kami mencapai 2 final dan semuanya kembali ke jalur yang benar di Serie A. Di partai final, Inter Milan saat ini tinggal menunggu pemenang dari laga semifinal lainnya, yaitu Manchester City melawan Real Madrid. Laga semifinal leg 2 antara Manchester City melawan Real Madrid akan berlangsung pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, dan partai final Liga Champions 2022-2023 akan digelar di Atatürk Olympic Stadium Turki pada 11 Juni 2023 mendatang.